RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa ya, di hari ini 1 jam ke depan kita belajar di RRI untuk jenjang tingkat SD bersama guru kita yang sudah hadir di studio, Ibu Rahmi Hidayanti MPD. Kita sapa dulu untuk Ibu Rahminya pada sore hari ini. Halo Bu Rahmi, sehat ya? Iya, halo kakak. Alhamdulillah sehat kak. Kakak gimana? Sehat juga. Iya. Oke deh. Kita kali ini juga mengundang pendengar di rumah ya, Bu Rahmi ya, dan iya. juga adik-adik yang sedang berada di rumah dan orang tua yang sedang mendampingi juga. Iya. Bahwa saat ini tema kita kali ini materinya tentang kebersamaan ya Bu ya. Iya, Untuk kebersamaan jenjang kelas 1, kelas rendah ya, 1, kelas 2 1. dan 3. Iya, betul Jadi sekali. nanti untuk adik-adik di rumah yang ingin bertanya bersama kita boleh juga nanti ya. Ada di line telepon 0751812878 atau melalui via WhatsApp kita 081166669975. Kita langsung ya Bu ya untuk penjabarannya untuk Boleh, materi Kak. kali ini, kebersamaan. Silakan Bu Rahmi. Oke, terima kasih sebelumnya pada kakak penyiar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore anak-anak ibu, siswa-siswi SD Sekota Padang. Bertemu lagi dengan ibu. Kali ini kita lanjut liburnya diperpanjang. Jadi hari ini merupakan hari pertama libur pada tahap yang kedua. Semoga tidak melunturkan niat kita untuk belajar dan juga anak ibu tetap semangat. Tetap juga jaga kesehatan, kemudian juga tetap pakai masker jika seandainya anak ibu memang harus bepergian keluar rumah. Oke, sebelum memulai temanya, ibu ada pantun, dengar ya. Beli bubur di warung Pak Ujang, bubur enak disantap saat hangat. Meskipun libur diperpanjang, namun kita harus tetap semangat, ya kan Ya, Kak? betul banget nih. Ya, Oke harus deh. tetap Tetap semangat. semangat ya, dan Iya. juga harus jaga kesehatan ya Bu Rahmi ya, walaupun di betul rumah. sekali Kakak. Oke deh. Jadi sekarang berdasarkan materi yang juga akan Ibu berikan anak ya, topiknya hari ini adalah kebersamaan. Anak-anak ibu pasti pernah mengetahui apa itu kebersamaan, pernah bermain bersama-sama atau mendengar kata kebersamaan. Nah, sekarang ibu jelaskan. Kata kebersamaan itu berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya enak ya, hal yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, ibu kasih satu contoh. Dengan rasa kebersamaan kita mampu melawan COVID-19 atau virus corona. Nah, itu merupakan contoh kalimat dari kata kebersamaan. Nah, satu lagi, seluruh bangsa Indonesia harus menguatkan rasa kebersamaannya untuk terbebas dari virus corona. Nah, itu juga merupakan salah satu contohnya. Jadi, ibu ulang kembali anak ya. Kalau kebersamaan itu artinya dalam Kamus Besar itu hal yang dilakukan bersama-sama. Nah, anak ibu pasti sering melakukan hal yang dilakukan bersama-sama, baik itu melalui bersama teman, bersama guru, bersama keluarga di rumah. Itu pasti pernah melaksanakan atau melakukan yang namanya kebersamaan. Nah, ternyata kebersamaan itu kata dasarnya adalah sama. Kata dasar dari kebersamaan itu adalah sama. Gimana? Udah paham belum dengan arti kebersamaan? Kebersamaan itu, ibu ulang lagi ya, sesuatu hal yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, sekarang tentu anak ibu bertanya, kapan saja sih Bu kita melakukan kebersamaan? Kemudian apa saja sih Bu yang harus dipatuhi? Ada enggak aturan dalam kebersamaan tersebut? Nah, sebentar lagi akan kita bahas ya, Nak ya. Oke. Anak ibu di rumah melakukan kebersamaan, di sekolah juga melakukan kebersamaan, dimanapun misalnya pergi ke pasar rame-rame, kebersamaan juga. Nah, jadi kebersamaan itu ada 4 ternyata nak. Ingat ya, ada 4. Yang pertama kebersamaan di rumah, yang kedua kebersamaan di sekolah, yang ketiga kebersamaan di tempat bermain, yang keempat kebersamaan di tempat wisata. Untuk anak ibu kelas rendah cukup kita bagi menjadi 4 saja ya nak ya. Ada yang pertama di rumah, di sekolah, kemudian di tempat bermain dan juga di tempat wisata. Nah, sebelum itu anak-anak ibu pasti rindu dengan kebersamaan di sekolah, ya kan ya Kak ya. Jadi seandainya anak-anak sekarang masa liburnya diperpanjang, tentu anak-anak ibu rindu dengan masakan ibu kantin, kemudian rindu dengan teman-teman, adik kelas, rindu mau menjahili adik kelas misalnya, atau rindu dengan guru-gurunya, dengan kepala sekolahnya. Nah, itu
sekarang tidak bisa kita rasakan karena adanya pandemi virus ini. Nah, untuk sekarang anak-anak ibu diminta untuk melakukan kebersamaan. Kebersamaan apa? Untuk tetap di rumah, untuk tetap jaga kesehatan. Kemudian ada pesan di balik kebersamaan. Memang kita tidak bisa bersama sekarang, kebersamaan kita tidak ada dibatasi seperti itu. Tapi anak-anak ibu bisa dengan kebersamaan yang ada di rumah bisa menghindari supaya kita tetap sehat dan tidak terpapar oleh penyakit atau virus ini. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, kebersamaan di rumah. Kebersamaan di rumah tentu kita berbicara mengenai keluarga. Oke, di keluarga itu ada ayah, ibu, kakak, abang, adik, dan nenek. Itu merupakan keluarga. Nah, bisa disebut dengan keluarga inti. Kebersamaan di rumah ini merupakan kebersamaan yang sangat dirindukan. Contoh kebersamaan yang bisa dilakukan di rumah, membantu ibu beres-beres rumah, kemudian kebersamaan ayah dengan abang yang membantu cuci sepeda, cuci motor, kemudian lagi kebersamaan memasak di dapur, kemudian kebersamaan membantu nenek yang hobi menjahit. Nah, sekarang karena lagi ada liburnya diperpanjang, selain belajar di rumah juga bisa membantu nenek dalam menjahit atau menyulam, serta juga bisa kebersamaan membantu adik membuat PR. Nah, oke. Nah, sekarang mungkin hampir memasuki bulan Ramadan. Jadi tentu kebersamaan di rumah akan lebih banyak lagi, apalagi kita kompak membuat menu untuk buka puasa seperti itu ya, Nak ya. Jadi kebersamaan di rumah sangat penting dijaga agar kita semua merasa nyaman. Kemudian kita juga merasa menjadi lebih ada kehangatan di dalam keluarga, tidak ada yang bertengkar seperti itu. Oke, kita masuk ke yang kedua, kebersamaan di sekolah. Nah, ini dia yang seperti yang Ibu katakan tadi, sudah sekitar 2 minggu lebih kita tidak bertemu. Nah, pasti ada anak-anak Ibu yang rindu, yang biasanya sering bermain kejar-kejaran dengan temannya, sekarang tidak bisa lagi karena kebersamaan di sekolah dibatasi ya, Nak ya. Nah, di sekolah itu biasanya kita bertemu kepala sekolah, kemudian guru, kemudian lagi penjaga sekolah, kemudian lagi ibu kantin, dan seluruh teman-teman, baik itu kakak kelas, adik kelas, maupun teman sekelasnya. Nah, apakah perlu, Bu, kebersamaan di sekolah? Perlu, kebersamaan di sekolah itu sangat perlu, karena kalau tidak ada kebersamaan di sekolah, kita mungkin tidak akan bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan tenang, seperti itu. Nah, sekarang sebelum lanjut mengenai kebersamaan di sekolah, anak-anak Ibu tahu tidak ada hewan yang paling rukun dibandingkan hewan-hewan yang lainnya? Oke, bagi anak-anak Ibu yang kelas rendah, ingat ya, ada ciri-cirinya, memiliki kaki 2. Kemudian berkembang biak dengan bertelur. Itu ciri-ciri hewannya. Ciri-ciri yang ketiganya, warna hewannya ada yang hitam, ada putih, juga ada kuning. Jadi berkaki 2, berkembang biak dengan bertelur, warnanya ada hitam aja, atau kuning aja, atau putih aja. Suaranya kuek 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 kuek. Nah, apa? Ayo. Apa itu? Oke, ternyata betul ya. Kuek 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 itu menandakan bahwa hewannya adalah bebek atau itik. Ya, jadi kenapa bebek dikatakan hewan yang rukun dan menjaga kebersamaan? Karena bebek itu selalu mengikuti kemana saja mereka pergi, mereka bersama-sama. Kemudian yang kedua, ada satu pemimpinnya. Nah, dia selalu mengikuti pemimpinnya, tidak ada keluar-keluar dari barisannya. Nah, itulah dikatakan karena kenapa bebek itu dikatakan hewan yang paling rukun. Nah, oleh karena itu, anak-anak Ibu juga dihimbau harus saling rukun dengan keluarga, dengan teman, dan juga dengan teman di lingkungan bermainnya. Jadi, kalau seandainya semoga virus ini segera lenyap dari muka bumi, dan semoga kita bisa bertemu lagi, dan semoga anak-anak Ibu juga bisa mempraktekkan pesan moral dari si bebek ini. Oke, Nak? Oke, yang ketiga, kebersamaan di tempat bermain. Di tempat bermain itu siapa saja sih yang ada di sana, Nak? Misalnya kita ambil contohnya di pantai. Oke, di pantai itu berarti yang ada di sana bisa jadi ada orang tua yang jalan-jalan sore, ada orang tua yang maksudnya nenek-nenek atau kakek-kakek, ada juga balita, kemudian ada juga teman sebaya kamu yang main di sana. Nah, juga berarti di tempat
bermain itu apakah perlu Bu hidup rukun? Tentu perlu. Misalnya di taman bermain ada disediakan ayunan, seluncuran, kemudian juga disediakan lagi banyak lagi arena bermainnya. Nah, jika seandainya anak ibu berebutan tidak antre dalam bermain bermain ayunan tersebut, maka akan terjadi keributan, akan terjadi pertengkaran. Nah, oleh karena itu nanti akhirnya paling berantem, tidak enak hati, lalu menangis. Nah, itu akhirnya. Jadi kita di tempat bermain juga harus ada sikap rukun dalam kebersamaan ini. Nah, ada beberapa hal atau aturan yang harus anak ibu lakukan di tempat bermain. Oke, yang pertama harus bersikap sopan. Dimanapun sebenarnya, di mana saja kita berada, sikap sopan harus tetap wajib ya nak ya. Namun yang tempat bermain ini harus ada sikap sopan. Yang kedua, budayakan 2T1M. Iya. Nah, coba dengar ya nak ya. 2T1M itu singkatan. Ibu jelaskan kepanjangannya. Nanti ibu tanya lagi ya kalau seandainya ada pertanyaan atau ada apa nanti ibu jelaskan sekarang. Coba dengar ya. 2T1M merupakan kependekan dari T yang pertama tolong, T yang kedua terima kasih, dan M yang satunya itu maaf. Oke, budayakan 2T1M. Budayakan 2T1M. Iya kakak, Oke. misalnya kita mau mengambil sesuatu mainan di tempat bermain itu yang letaknya agak tinggi, nggak mungkin kan kita bilang ambilkan itu. Nah, itu kita kurang sopan ya kak Kurang ya. sopan. Iya, kita harusnya berbicara minta tolong sama orang yang lebih besar pada kita, yang kemudian juga lebih tinggi, yang bisalah mencapai apa yang kita inginkan itu. Jadi kak boleh minta tolong ambilkan mainannya. Nah seperti itu. Kita pun mendengar juga senang ya kak ya. Gitu. Yang ketiga yaitu antri. Jadi kalau dalam tempat bermain itu, kalau dalam kita bersama-sama itu, sikap antrean itu harus kita pakai. Gak mungkin kita enak aja, kita udah main seluncuran, lalu kita udah turun, mau naik lagi. Orang udah rame, kita nyerobot aja. Berarti itu merupakan salah satu tindakan yang dapat merusak pertemanan kita dengan orang lain, dengan teman sendiri, seperti itu. Nah, yang keempat, memakai peralatan yang cocok dengan tempat bermain. Oke, kita nih mau main flying fox yang seluncuran dari tempat yang tinggi ke bawah itu ya. Tentu kita membutuhkan peralatan kayak helm, kemudian pelindung lutut, pelindung siku. Nah, kemudian kita bawa peralatan itu ke pantai misalnya. Tentu tidak cocok. Jadi, kita harus menyesuaikan peralatan yang cocok dengan tempat bermain kita. Yang terakhir, aturan yang harus dilakukannya yaitu selalu mengingat dan mempraktekkan kato nanampe. Kebetulan kita dari Minangkabau, kita harus juga mengetahui kato nanampe. Maksudnya kalau kita dalam berkata-kata itu haruslah sesuai dengan ketentuannya. Kalau kita mau berbicara dengan orang tua, orang yang lebih tua pada kita, kakak, abang, masuk hitungan itu guru. Kemudian lagi nenek, kita harus pakai kata mandaki. Artinya kata yang menghormati. Kemudian kata mandata, kita pakai adalah kata yang untuk sama besar atau seusia, tapi yang penting sopan, seperti itu. Kata manurun, kata yang harus kita gunakan untuk adik kita, bagaimana kita bertutur kata terhadap adik kita. Kemudian kata malereng ini digunakan untuk orang Sumando, seperti itu. Atau selanjutnya yang terakhir ini kebersamaan di tempat wisata lagi nak. Di tempat wisata merupakan tempat wisata sekarang dengan adanya pandemi virus ini tentu tidak ada pengunjungnya. Jadi walaupun seperti itu, anak-anak ibu juga harus tahu apa sih yang harus kita lakukan. Kita bersama-sama nih pergi ke Lembah Harau misalnya di Payakumbuh, lalu kita pergi ke tempat wisata, lalu kita bawa makanan, snack-snack, lalu kita buang aja sampah kita. Nah itu yang merupakan salah satu hal yang harus dihindari saat kita berada di tempat wisata dalam bersama-sama, seperti itu. Nah misalnya akibat misalnya ada pergi liburan atau pergi ke ada dharma wisata, bagi anak-anak ibu yang kelas 6 biasanya pergi dharma wisata habis
ujian. Ujian, ya. Tapi sekarang karena ada hal yang menyebabkan demikian, jadi kita tidak bisa nak ya. Nah, di tempat wisata juga ada aturannya, kurang lebih 6 aturan juga. Tapi tidak meninggalkan aturan tempat bermain tadi. Aturan tempat bermain tetap kita bawa ke tempat wisata, namun ada ya tambahannya. Apa itu, Bu? Oke, yang pertamanya tambahnya tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat. Jadi di tempat wisata aja nih Bu yang nggak boleh buang sampah, tidak sebenarnya. Tidak Di ya. semua tempat kita harus membuang sampah itu pada tempatnya. Tong sampah disediakan untuk sampah. Bahkan kalau memang tidak ada tempat sampah, kita ambil sampah kita dilipat masukkan dalam tas. Itu merupakan budaya yang sangat-sangat penting dan juga orang bisa mengetahui bagaimana perilaku kita dari cara kita membuang sampah. Oleh karena itu, mulai sekarang kalau seandainya ada sampah jangan dibiarkan saja. Nah, lalu yang kedua, tidak mencoret-coret bangunan wisata. Misalnya di satu tempat wisata itu jam gadang misalnya, atau tempat yang lainnya Merpati Pedamaian misalnya, lalu kan ada dindingnya, lalu kan kita sering tuh ngambil ada batu bata atau batu biasa aja lalu coret-coret, saking aktifnya kita dalam menulis gitu ya nak ya. Coret dan sehingga membuat coretan itu tidak enak dipandang, padahal bukan kita saja yang ke sana, ada dari wisatawan luar negeri, wisatawan domestik, maksudnya wisatawan yang dari daerah kita aja ke sana melihat itu, wah tidak bagus ya. Nanti pengaruh atau pandangan negatifnya tidak baik jadinya ke daerah kita, padahal yang melakukan hanya beberapa orang. Nah, siapa anak ibu yang pernah melakukan itu segera bertobat ya, mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Dan yang ketiga tambahannya juga tidak merusak taman tempat wisata. Nah, ini yang sering kali Ibu lihat. Di tempat wisata itu kan disediakan taman dan juga ada petunjuknya pakai pelang kecil, dilarang menginjak rumput. Nah, kita dengan senangnya menginjak rumput, bahkan selonjoran atau duduk di sana, makan-makan, minum-minum, dan sampahnya juga ditinggal di sana. Kan tidak baik itu kalau kita lihat. Kalau seandainya memang pernah, dan juga tidak perlu ada tulisan dilarang duduk di sini, kita sudah sadar dengan diri kita, wah ini rumput ya untuk hiasan, kalau saya duduk di sini nanti jelek. Seperti itu. Jadi anak-anak ibu harus tahu apa saja aturan-aturan di tempat wisata. Oke, satu lagi ya, ini yang terakhir. Apa itu Bu? Apa sih manfaat kita melakukan kebersamaan itu? Nah, itu dia manfaat melakukan dari kebersamaan. Iya, ada 5. Coba dengar ya, apa sih manfaatnya? Yang pertama, memperkuat persatuan dan kesatuan. Itu dia. Karena kita bersama, maka kuatlah persatuan dan kesatuan. Yang kedua, terciptanya lingkungan masyarakat yang rukun dan damai. Itu dia. Kalau sudah bersama, sudah rukun, sudah damai, insya Allah kita semua akan lebih baik lagi. Seperti itu. Yang ketiga, bisa saling tolong menolong. Yang keempat, menjalin kekompakan. Dan yang terakhir, memperkuat sikap toleransi. Mungkin itu saja Kak materi mengenai kebersamaan kita pada sore hari ini ya. Oke, nah tadi sudah ada nih ya untuk pendengar dan adik-adik di rumah serta orang tua yang mendampingi dalam kebersamaan itu ada 2 ya Bu Rahmi ya. Ada di kebersamaan di rumah, kebersamaan di sekolah, kebersamaan di tempat wisata juga ada ya. Oke, nah untuk pendengar dan adik-adik di rumah, jadi kita ada sesi tanya jawab juga, boleh ya bertanya dengan Ibu Rahmi. Kita tunggu di line telepon 0751812878 atau melalui via WhatsApp juga bisa nih ya di 081166669975. Kita beralih ke via WhatsApp dulu Bu Rahmi. Ini udah ada yang banyak banget yang masuk ya. Ini ada dari Dika Ardiansyah. Assalamualaikum Bu, ini Dika Ardiansyah kelas 3A SDN 10 Bandar Buat. Saya ingin bertanya apa akibat jika tidak ada kebersamaan di lingkungan keluarga. Lalu bagaimana cara penerapannya agar kebersamaannya ini dapat diterapkan dengan baik Bu Rahmi. Oke, sekian, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Nah ini yang pertanyaan pertama dari Dika Bu Rahmi. Kita langsung aja ya dijawab ya Bu. Langsung aja Kak ya. Oke.
Oke, terima kasih. Nah, ini khusus untuk anak ibu yang bertanya, Dika Ardiansyah dari 10 Bandar Buat, SD Negeri 10 Bandar Buat. Nah, pertanyaannya, apa akibat jika di rumah itu tidak ada kebersamaan dan bagaimana cara menerapkan kebersamaan di rumah itu? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, akibat tidak ada kebersamaan di rumah itu, kita menjadi tidak nyaman di rumah, Nak. Kita sering keluyuran keluar, kemudian lagi kalau seandainya ke rumah itu pergi makan, pergi mandi, pergi tidur. Itu akibat tidak ada kebersamaan di rumah, kita menjadi tidak enak, tidak bertemu dengan, misalnya kita lagi marahan dengan kakak, kita lagi nggak enak hati, kita nggak mau pulang, jadi efeknya itu nggak bagus karena di rumah itu kan tempat kita bersama-sama keluarga, saling kasih sayang, saling berbagi. Nah, jika tidak ada, tentu kita yang tidak enak. Padahal keluargalah yang kita punya, yang tempat kita berkeluh kesah, tempat kita cerita, seperti itu. Nah, bagaimana menerapkannya, Bu? Menerapkannya dimulai dari diri kita sendiri. Gimana caranya tuh, Bu? Oke, caranya kalau seandainya suasana di rumah lagi diam-diam, kitalah yang berbicara, kita yang bercerita. Tadi di sekolah gini-gini loh, Ma. Tadi di sekolah gini loh, Pak. Tadi di sekolah ada ibu PL misalnya kan. Nanti dipancing sama gitu. Nanti mamanya merespon, oh iya Nak, ada berapa orang. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya ada masalah, cara menerapkan yang keduanya, jika seandainya kita marahan sama adik, jangan didiamkan saja. Bilang sama mama, tadi adiknya gini, tadi adiknya nangis padahal nggak dipukul. Nah, dijelaskan gitu ya, Kak ya. Nah, itulah cara yang diterapkan. Intinya kita aja gitu ya, Nak ya. Mulai kita. dari diri sendiri ya, Bu Rahmi mulai ya. dari diri sendiri aja, Kak. Oke, nah sudah terjawab ya Dika ya. Oke, kita lanjut ke WhatsApp berikutnya, Bu Rahmi. Iya. Ini ada dari Mika, kelas 1 dari SDN 25 Jati, Tanah Tinggi. Pertanyaannya, apa keuntungan yang kita dapat dalam menjaga kebersamaan itu, Bu Rahmi? Gitu. Oke. Terima kasih, Kakak. Lanjut ya, Ibu jawab saja. Untuk anak Ibu Nika kelas 1 dari SDN 25 Jati Tanah Tinggi, apa sih Bu keuntungan yang kita dapat jika kita menerapkan atau melakukan kebersamaan? Yang pertama, pasti Nika akan disayang oleh semua orang. Kenapa? Dengan melakukan kebersamaan yang positif, tentu orang merasakan, Nika bisa ya bersama di tempat bermain tidak berantem, Nika bisa ya mengikuti aturan, berarti Nika nanti akan disayang oleh semua orang. Kemudian juga keuntungan selanjutnya adalah Nika merasa senang berbagi dengan teman. Misalnya ada adik kecil yang mau bermain juga, karena dia merengek-rengek, Nika mau mengalah. Nah, itu juga merupakan rasa yang Nika ciptakan sendiri. Oh, ini adik kecil ya, kita ngalah sama adik kecil. Udah mulai satu mengendalikan dirinya, nggak mau menang sendiri lagi. Kemudian juga menjalin kekompakan, karena Nika udah bisa berbagi dengan yang lebih kecil. Nanti Nika juga bisa kompak, Nika bermain ya, besok main sama Kak Nika lagi ya. Seperti itu. Oke, jadi keuntungannya banyak sekali ya Bu Rahmi ya. Banyak, Kakak. Banyak ya. Jadi apapun yang kita perbuat ya, hal-hal baik itu nantinya akan kembali juga lagi, kepada kita ya Bu Rahmi. Oke. Nah, ini tema kita kali ini sangat menarik sekali nih ya adik-adik di rumah ya. Temanya tentang kebersamaan. Karena memang kita ini memang tidak luput dari hal-hal seperti itu ya. Tidak bisa hidup sendiri, memang harus bersama. Nah, ini kita mengundang pendengar juga dan adik-adik di rumah yang ingin bergabung bertanya bisa melalui line telepon dan via WhatsApp kita langsung ya. Tapi tidak bisa kita terima teleponnya dari via WhatsApp. Jadi via telepon dan WhatsApp itu berbeda ya. Oke, ini banyak sekali yang nelpon dari via WhatsApp ya. Jadi mohon maaf kita tidak bisa terima. Jadi beralih ke via teleponnya 0751 8128 78. Kita kembali Bu Rahmi, ada yang masuk lagi nih via WhatsApp dari Farid Arsyad Dita, kelas 2 SD. Jadi di negeri SD 21 Jati Utara Padang. Tadi ada keluarga, ada kata keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mungkin penjelasan Bu Rahmi tadi ya. Nah, ini yang mau ditanyakan sama Farid ini, kakek dan nenek itu termasuk keluarga apa, Bu? Nah, itu pertanyaannya. Kita langsung aja ya Bu Rahmi ya. Iya, terima kasih. Oke, Farid, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tadi Ibu menjelaskan kalau kebersamaan di rumah itu, kalau di rumah itu ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada adik. Nah, keluarga inti itu kalau di Minangkabau, beralih kita sedikit ya Kak ya.
atau apa sedikit ya. Jadi keluarga inti itu adalah keluarga yang satu keturunan berdasarkan garis keturunan ibu. Oke, keluarga inti itu kalau kita bawakan ke Minangkabau dari nenek, kemudian lagi ibu, kemudian lagi kita. Nah, kalau untuk sekarang, kalau untuk kamu keluarga inti itu ada orang tua kita, kedua orang tua kita, ada ayah, kemudian ada ibu, ada anak. Nah, nenek di sini ibu katakan masuk keluarga inti karena ada nenek yang tinggal bersama anaknya. Misalnya mama kita masih memiliki orang tua, nah di bawahlah orang tuanya tinggal bersama ibu kita. Nah, kalau dalam hal konteks dan usia kamu kamu masih kelas rendah, kita masukkan saja bahwa nenek termasuk keluarga, tapi tidak usah kita sebut keluarga inti lagi. Oke, gitu ya nak ya kalau dalam hal ini gitu. Oke, jadi Terima kasih, nenek Farid. dan nenek dan kakek itu masih termasuk keluarga Iya, kita keluarga ya, Bu kita, Rami ya. Jadi jangan dibilang lagi ada nenek di rumah bukan keluarga Iya, ya. itu salah paham ya kak ya. Salah Jadi, paham ya. diingatkan lagi bahwa nenek dan kakek itu keluarga kita dan bahkan keluarga yang sangat dekat dengan kita karena berkat mereka lah orang tua kita ada seperti itu. Oke, kita beralih ke via WhatsApp berikutnya. Bu Rami, ini banyak sekali yang masuk ya. Kita baca dari bawah. Ini ada Regina Amora Verly, Iya. SDN 09 Parak Gadang kelas 2 Ibu. Saya mau bertanya nih Bu, apa akibatnya kalau tidak ada kebersamaan di sekolah? Nah, ini gimana nih Bu? Oh iya. Oke, silakan Bu Rami. Terima kasih. Nah, anak ibu Regina Amora dari SD 09 Parak Gadang, bagaimana nih Bu akibatnya tidak ada kebersamaan di sekolah? Nah, coba nih bayangkan kalau tidak ada kebersamaan itu di sekolah, sekolahnya pasti akan kacau. Kemudian lagi kita malas ke sekolah karena Nggak ada teman main nggak ada ya? teman main, kita dikucilkan. Tapi kebersamaan ini tergantung pada diri kita juga. Kita sebagai misalnya nih Regina, kalau Regina mau ada kekompakan, ada kebersamaan di sekolah, kita juga harus ada memiliki rasa saling berbagi, rasa saling mengalah seperti itu. Misalnya teman kita lagi marahan sama temannya, kita juga jangan ikut campur, lebih baik dikatakan kepada guru. Nah, itu solusinya. Kenapa kalau seandainya kita iya kemarin dia kayak gitu, nah itu mencampuri ya kak ya, malah makin besar. Jadi akibatnya tentu yang pertama menjadi kacau, yang kedua kita malas ke sekolah, kemudian nggak ada teman lagi kalau seandainya gara-gara kita kebersamaan itu hilang seperti itu. Kemudian yang ketiga akibatnya tidak bisa lagi kita saling tolong menolong. Biasanya kita nolong sama teman karena kita nggak kompak, karena kita nggak mau kebersamaan itu ada, sehingga nggak ada lagi yang mau nolong kita dalam hal bermain, dalam hal belajar di sekolah seperti itu kak. Oke, jadi memang kita walaupun masih kecil ya Bu Rami ya, iya. tapi memang kebersamaan itu perlu ya. Iya kak. Oke. Tapi kebersamaan dalam hal positif kak, misalnya nih Bu kata ibu kebersamaan boleh nih Bu, nanti kami ulangan ya Bu ya, nanti kebersamaan ya Bu jawabnya. Nyontek ya. Iya, itu yang tidak boleh ya nak ya. Oke, nah jadi kebersamaan itu dalam segi hal-hal positif Iya, ya Bu Rahmi ya. iya. Oke, ini masih ada via WhatsApp lagi Bu Rahmi, kita bacakan ya. Ini karena anak-anak adik-adik kita di rumah sangat antusias sekali mendengar Ibu Rahminya di rumah. Ini ada Elma Dwi Agita Faisal di kelas 2A dari SD 10 Bandar Buat. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjalin kebersamaan dengan teman yang mempunyai sifat suka mementingkan diri sendiri Bu Rahmi gitu. Oke. Mungkin langsung dijawab aja ya Bu Rahmi ya. Iya, terima kasih kak. Jadi buat anak ibu yang bernama Elma Dwi Agita dari SD 10 Bandar Buat, bagaimana sih Bu caranya menjalin kebersamaan dengan teman yang memiliki sifat ingin menang sendiri atau egois. Nah, sekarang kembali lagi kita ya nak ya. Kalau seandainya kita berteman, kita pasti melihat dulu, misalnya kita baru masuk atau baru kenal, kita melihat bagaimana teman kita. Nah, kebetulan ada nih yang anaknya suka menang sendiri. Iya. Nah, kita sebagai siswa tentu menang sendirinya dalam hal menang sendirinya apakah setiap hari, egoisnya apakah setiap hari seperti itu. Kan
di sekolah juga ada guru yang juga memantau sikap-sikap anak-anak ibu kan ya, misalnya terlihatlah si A ini agak menang sendiri berapa hari dulu, kita pantau dulu. Tapi kalau seandainya kita sebagai teman, kita nasihati, janganlah maunya mau main sendiri aja. Misalnya main karet nih kak, kan ada tuh lagi main karet, lalu ada temannya egois, gimana aku lagi gitu misalnya kan. Jadi kita bilang sama temannya, kan ada aturan mainnya, siapa dulu nih pakai sweet atau pakai gimana cara undi siapa yang dulu atau enggaknya. Kalau seandainya udah diundi, aturan mainnya udah dijalankan, namun dia tetap egois, bilang saja berarti kamu tidak bisa main sama kami. Jadi caranya bilang dulu sama gurunya, Bu, misalnya temannya lagi egois tadi kalau lagi main udah ada aturannya tapi dia tetap juga tidak sesuai dengan aturan. Jadi nanti ibu yang akan bina temannya itu. Nanti kamu tetap lanjut bermain tapi jangan pula kamu yang menyontohkan nanti sikap menang sendirinya. Sudah keluar temannya, sekarang bisa main bebas. Nah, digantian lagi egoisnya, nggak boleh seperti itu. Jadi caranya adalah membuat aturan mainnya ya nak ya, nanti kan juga dipantau sama guru-gurunya. Kalau seandainya ada yang egois atau mau menang sendiri, nanti kan juga akan diperhatikan, akan dibina, akan dinasihati juga. Nah seperti itu kakak. Oke, berarti memang segala sesuatunya harus dibicarakan baik-baik ya Bu Rahmi ya. Dibicarakan baik-baik. Tidak boleh juga dilawan egonya ya. Iya, mah berantem nanti kak. Berantem nanti ya. Oke. Nah, ini ada juga dari Nafisya kelas 1 SD Negeri 4 Pisang. Nah, mau tanya nih Bu Rahmi, bagaimana sih cara mengobati kebersamaan dengan keluarga yang sudah meninggal Ibu? Oh Gitu. iya. Oke, silakan Bu Rahmi. Oke, terima kasih Nafisya, anak ibu kelas 1 ya, dari SD 04 Pisang. Bagaimana sih Bu cara mengobati kebersamaan dengan keluarga kita yang sudah meninggal? Nah, ini dia. Kebersamaan itu segala sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kembali lagi kita ke artinya ya sayang ya. Jadi cara mengobati kebersamaannya itu, kalau seandainya seseorang yang sudah dipanggil lagi sama Tuhan, cara mengobatinya dengan cara banyak berdoa. Habis sholat kita berdoa, kemudian pergi lagi ke pusaranya. Apalagi kan sekarang mau bulan puasa nih ya kak ya. Misalnya misalnya kakeknya atau neneknya yang udah nggak ada, kita kunjungi pusaranya, kita berdoa di sana. Begitu salah satu cara untuk menjaga kebersamaan bagi orang yang telah meninggal. Kemudian juga mengaji atau kirimkan doa tiap malam, itu merupakan cara yang paling ampuh nak untuk mengobati bagaimana kebersamaan. Atau juga bisa dengan lihat foto, misalnya album foto kita ada dengan kebersamaan dengan seseorang tersebut, kita buka lagi, lalu pas lihat kan kita berdoa langsung seperti itu. Itulah cara yang paling tepat ya nak ya. Aduh, mudah-mudahan Nafisya bisa melakukannya ya nak ya. Iya, apalagi menjelang Ramadan ya Bu Rahmi ya. Bisa juga Jadi itu, bisa berkunjung bareng-bareng ke tempat pemakaman nenek kakeknya ya barangkali ya. Oke, ini masih ada yang masuk, kita masih di sesi tanya jawab ya Bu Rahmi ya. Iya boleh kak. Iya, ini ada dari Nafiza Uswatun Hasanah SDN 08 Pulau Air kelas 2. Dia bertanya apa dengan diam di rumah termasuk kebersamaan dalam memberantas COVID-19 Ibu Rami. Ini pertanyaannya luar biasa sekali ini. Iya, Nafiza. Oke, kita langsung saja Bu Rahmi. Oke, anak ibu bertanya, si Nafisa Uswatun Hasanah, anak ibu. Nah pertanyaannya, apakah Bu dengan berdiam diri di rumah merupakan kebersamaan dalam melawan COVID-19? Nah betul, dengan kita berdiam diri di rumah, artinya berdiam diri gak diam aja ya dari pagi bangun tidur dari pagi sampai malamnya diam aja. Bukan maksudnya berdiam diri ini mungkin kata Nafisa dalam artian di rumah aja, nanti nggak keluar rumah kalau nggak penting. Nah iya sayang, karena memang salah satu penyebaran dari COVID-19 itu memang ada melalui kita kontak langsung, kemudian juga dengan misalnya kita dengan kontak langsung lah, itu intinya yang paling bisa Ibu pahami ya. Nah kenapa tidak keluar rumah Bu? Karena gini anak, kalau seandainya kita keluar rumah, kita sering juga kemana-mana, kita masuk juga sekolah, maka penyebarannya akan makin banyak. Kan akibat dari penyebaran virus ini yang paling tidak kita inginkan yaitu masuk rumah sakit, nanti diisolasi dan akhirnya nanti meninggal dunia. Nah itu yang akan dikhawatirkan, makanya pemerintah kita mengambil kebijakan untuk berdiam diri atau stay at home gitu ya kak ya sekarang di rumah. Jadi
Itulah yang harus dilakukan. Jadi walaupun Nafisa berdiam diri di rumah bukan berarti tidak bisa belajar, tidak bisa bermain, bisa belajar misalnya mendengar ibu nih sekarang. Kemudian lagi Nafisa juga bisa membantu mamanya memasak, kan masih bisa juga dalam lingkup hal memang rumah saja seperti itu. Oke, berarti walaupun kita berdiam diri di rumah ya Bu Rahmi ya, tapi kita masih bisa melakukan hal-hal dengan bersama hal-hal ya, bermanfaat ya, tapi tidak tidur rebahan berarti ya. Tidak rebahan aja, nanti pas mulai sekolah kok beda-beda semua ya, udah gendutan gitu ya Kak ya. Iya, berarti memang kalau di rumah itu contoh dalam kebersamaannya mungkin bisa dicontohin nih Bu, contoh kebersamaan di rumah. Oke, misalnya Nafisa bisa membantu membersihkan kaca bersama kakak, kemudian membantu ibu masak, kemudian lagi menyapu rumah, kadang cuci piring, kebersamaannya kadang dek temenin kakak yuk, gitu, nyuci kain misalnya atau jemur kain, menyetrika, pokoknya hal-hal yang bermanfaat yang bisa dilakukan bersama. Kalau Nafisa masih kelas 2 berarti hal-halnya tidak terlalu berat yang dilakukan, misalnya menyapu, buang sampah seperti itu. Jadi mungkin hal-hal yang agak berat mungkin tidak dibebankan kepada kamu seperti itu. Iya, berarti kita punya tanggung jawab sendiri di rumah ya, Bu ya. Oke deh, ini kita jeda dulu ya Bu Rahmi karena sudah masuk waktu azan untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya, azan asar ya. Jadi kita jeda kurang lebih 5-7 menit. Nanti kita akan kembali lagi sesi tanya jawab dan juga ada tugas dari Ibu Rahmi dan kuis ya dari Ibu Rahmi. Mungkin ada nilai plus yang bisa menjawab untuk adik-adik di rumah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kita di RRI Padang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, kita masih di belajar di RRI untuk jenjang tingkat SD bersama Bu Rahmi Hidayanti MPD. Kita masih membahas terkait dengan materi kebersamaan di sesi tanya jawab ya Bu Rahmi. Iya. Kita masih ada nih di via WhatsApp Bu Rahmi, saya bacakan. Assalamualaikum, nama saya Marcelino Wendra, kelas 1 SD 8 Pulau Air. Mau tanya Bu, kebersamaan itu bisa mempersatukan kita walau berbeda agama atau suku bangsa Bu, katanya gitu. Terima kasih katanya. Oke Bu, silakan Bu Rahmi. Oke, terima kasih Kakak. Nah, ini pertanyaan dari anak Ibu ya, Marcelino kelas 1. Apakah kebersamaan itu bisa menyatukan kita walaupun berbeda agama dan apa tadi Kak? Suku bangsa. Berbeda agama dan suku bangsa. Oke, Ya. nah pertanyaannya bagus sekali anak ya. Nah iya, kebersamaan itu bisa menyatukan segala yang namanya agama, kemudian suku bangsa, kemudian ras juga. Nah itulah nanti yang dikatakan dengan ada semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah walaupun berbeda-beda namun tetap bersatu gitu ya nak ya. Tetap satu. Jadi kebersamaan itulah nanti yang akan menyamakan kita. Dengan adanya kebersamaan, kita yang beragama Islam misalnya, kita bisa berteman, bisa bergaul, bisa bersenda gurau dengan teman kita yang berbeda agama dengan kita. Nah juga bagaimana Bu dengan suku? Teman saya ada yang sukunya Batak nih Bu, dia bicaranya mungkin keras-keras, saya nggak biasa. Nah itu dengan adanya kebersamaan kita bisa menilai bahwa oh ternyata teman ini memang cara berbicaranya seperti itu, bawaannya seperti itu. Nah kita bisa dengan itu kita bisa hidup rukun dengan adanya kebersamaan dengan teman-teman yang berbeda suku, dengan teman-teman yang berbeda agama, kita bisa bersama-sama sehingga kita dapat menjadi yang namanya kerukunan di antara teman kita, sehingga nantinya juga akan menjadi kerukunan antar di negara kita sendiri itu ya nak ya. Jadi walau berbeda-beda tetap satu ya. Iya, Bu walaupun Rahmi beda-beda ya. tetap satu. Oke deh, ini masih pertanyaan berikutnya Bu Rahmi. Iya. Ada dari Diki Bramantio, Riki Bramantio kelas 2 SD 08 Pulau Air Padang. Mau tanya Bu, kalau dengan teman kita menggunakan kata yang mana Bu? Oh iya. Kata yang mana? Mendata atau melereng Ibu? Terima kasih. Oke, terima kasih Riki. Langsung Ibu jawab enak ya. Anak Ibu Riki Bramantio. Nah, ini mengenai kata dan nampak yang bahas tadi. Nah, gimana nih Bu, kata apa yang kita gunakan untuk kita sama besar gitu ya nak ya. Jadi kata yang kita gunakan atau Riki yang menggunakan kata mandata namanya. Jadi kata mandata itu artinya mandata. Nah Ibu tahu kan arti mandata dalam bahasa Indonesia itu yang datar. Berarti kata mandata itu kata yang kita gunakan untuk teman atau yang seusia dengan kita. Nah itu yang kita gunakan kata mandata. Bagaimana cara kamu bergaul, tentu juga tidak boleh menyinggung teman, kemudian juga tidak boleh kasar, kemudian juga harus sopan. Nah itu dia yang digunakan. Berarti intinya Riki menggunakan kata mandata yang sayang ya. Kalau kata malereng itu bukan digunakan untuk teman yang seusia, tapi kata malereng itu digunakan untuk
kalau di Minangkabau seperti Sumando seperti itu. Mungkin Riki akan lebih paham lagi kalau seandainya belajar BAM di kelas 4 ya nak ya. Kelas 4 SD ya, di kelas tinggi. Iya di kelas tinggi. Oke deh, ini masih ada pertanyaan lagi Bu Rahmi, Iya. karena banyak sekali ini ya adik-adik di iya, rumah nah yang standby. Nah ini dari Safira SD 26 Air Tawar Timur, mau bertanya Ibu, bagaimana kalau di tempat bermain ada teman yang tidak mematuhi peraturan dalam bermain dan selalu menang sendiri, bagaimana sikap kita Ibu? Iya. Tadi ini udah dijabarkan sama Bu Rahmi ya, iya, tapi nggak tidak apa-apa. apa-apa, Iya. dilanjutkan saja Bu Rahmi. Kita ulang lagi ya. Oke, bagi Syafira, nah Ibu SD 26 Air Tawar Timur. Nah sayang, kalau seandainya tidak ada teman yang ikut aturan main atau tidak mengikuti aturannya dalam bermain itu bagaimana? Nah caranya, kalau seandainya kita didampingi oleh orang yang lebih tua daripada kita bisa minta tolong. Kalau dikasih nasihat bagi teman kita yang tidak mengikuti aturannya, nah kita juga bisa menasihati teman kita sendiri, tapi dengan syarat anak ibu juga harus berbicaranya dengan yang sopan. Kita nih niatnya mau menasihati teman, tapi caranya ngomongnya keras-keras, kemudian suaranya lantang sampai terdengar sampai jauh sebenarnya. Makanya itu yang tidak boleh, sehingga jika kita bicara baik-baik kemudian juga menasihatinya dengan baik-baik, mungkin teman kita bisa mengetahui bahwa tindakannya salah seperti itu, atau mungkin orang tua atau yang mendampingi kita bermain juga ikut menasihati gitu sih Kak. Oke deh, ini masih ada masih di sesi tanya jawab Iya, ya Bu Rami. boleh, Kita selagi masih ada waktu kita coba ya Iya, kita untuk coba jawab. menjelaskan. Ini dari Amora kelas 3 SDN 5 Jarwai Bungus. Iya. Apakah belajar melalui RRI ini, melalui radio maksudnya ya Bu, Iya, termasuk kebersamaan? Nah ini Oh gitu, iya. Baik, terima kasih Amora. Pertanyaan Amora, apakah belajar melalui via radio ini merupakan salah satu kebersamaan? Nah, kembali lagi kita ke arti kebersamaan ya nak ya. Segala sesuatu hal yang dilakukan bersama-sama. Nah, sekarang Ibu tanya, ibaratkan ada mungkin yang beberapa orang yang tidak, namun pada umumnya kalau sudah ada jadwal dari guru kelasnya diberikan ke grup WA misalnya, sekarang kita jadwal anak kelas rendah belajar di RRI, materinya ini, gurunya ini. Nah, anak-anak Ibu dengan ada instruksi atau dengan adanya perintah dari gurunya, tentu akan juga mengikutinya. Oh, nanti setel ya jam 3 sore ada belajar. Nah, kan anak-anak Ibu mendengar semuanya. Kalau dilakukan bersama-sama dalam lingkup daring, dalam jaringan tuh ya Kak ya, berarti telah melakukan yang namanya kebersamaan walaupun kita tidak tatap muka seperti itu. Tapi anak-anak Ibu bisa mendengar suara Ibu, bisa mendengar suara Kakak penyiar, bisa orang tua juga ikut mendengarkan, berarti itu termasuk dalam kebersamaan belajar dalam hal udara gitu ya Kak ya. iya, melalui Melalui via via udara. udara. Oke deh. Ini juga ada dari Oktari Aprilia Firsti Bu Rahmi, SDN 35 Panggambiran. Saya ingin bertanya Ibu, apa aja nih alat-alat yang diperlukan untuk pergi ke tempat wisata? Alat-alat yang diperlukan untuk pergi ke wisata. Mungkin dia nanti bawa ini Bu, tempat membersih sampah kayaknya Oh, nih. gitu. Katanya kan tadi Ibu bilang harus dibersihkan tempat wisata, nggak boleh, harus Oh, dijaga, gitu, ditata. Mungkin iya. itu maksudnya kali ya Bu. Silakan Bu Rahmi. Oke, terima kasih Kak. Nah, buat anak Ibu Oktari, alat-alat apa saja yang harus kita bawa untuk pergi ke tempat wisata? Oke. Nah, yang pertama, kalau seandainya tadi kan Ibu menjelaskan tuh tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti berpikiran, oh nanti kalau nggak ada tempat sampahnya di tempat wisata gimana ya? Nah, yang perlu disiapkan mungkin sebisanya aja. Kalau seandainya sekarang kita kan nggak bisa pergi berwisata ya nak ya. Tapi kalau seandainya sewaktu-waktu Oktari pergi berwisata, nah hal-hal yang harus dibawa itu yang pertama yaitu tempat sampah kecil, misalnya pergi dengan mobil nih, taruh aja tempat sampahnya di atas mobil. Nanti kalau seandainya memang di tempat wisatanya kita tidak disediakan tempat sampah, tapi Bu rasa nggak ada di semua tempat wisata ada tempat sampah, namun jika sudah penuh gitu ya Kak ya, udah penuh tempat sampahnya, maka akan kita gunakan tadi tempat sampah yang ada dalam mobil kita bawa dulu, atau mungkin kita simpan aja. Nah, alat-alat khusus yang kita bawa ke tempat wisata tergantung
kita kemananya sayang. Misalnya kamu pergi mandi di Lembah Hanai, tentu alatnya dibawa pelampung misalnya, atau mungkin hal-hal yang diperlukan untuk berwisata tersebut. Namun misalnya pergi beragrowisata ke Solo misalnya, kita melihat kebun kos stroberi misalnya, tentu kita butuhkan juga, kalau di Solo dingin, berarti anak ibu juga memakai alatnya berupa pakaian yang lebih hangat seperti itu Kak. Betul sekali. Jadi harus dikondisikan Iya, ya Bu dikondisikan. Rahmi ya. Oke, ini masih banyak pertanyaannya, tapi karena waktu yang membatasi ya Bu, kita langsung masuk ke sesi kuis. Nah, Oh, tadi gitu. kalau anak adik-adik yang bertanya kepada Iya. gurunya, sekarang guru yang bertanya kepada Oke, memberi pertanyaan kepada muridnya. Nanti siapa yang bisa menjawab nanti akan dapat nilai tambahan dari Iya. Bu Rahminya ya, dari bu gurunya masing-masing. Mungkin ada beberapa pertanyaan, satu atau dua kali ya dari Bu Rahmi. Jadi disiapkan buku ya untuk adik-adik Iya, di rumah, disiapkan. dan orang tua yang sedang mendampingi bisa menyiapkan pulpen atau pensil dan juga buku sambil mendengarkan Bu Rahmi memberikan pertanyaan. Silakan Bu Oke, Rahmi. terima kasih Kak. Oke sayang, coba dengar ya. Ini soal untuk sesi tanya jawab, tapi langsung anak ibu tulis di bukunya, bukan menunggu nanti ya. Ya, coba anak ibu tulis satu kalimat menggunakan kata terima kasih. Kata terima kasih. Iya, satu kalimat tentang dengan kata terima kasih. Oke, yang kedua, cukup 3 aja. Ini yang kedua, tuliskan kata katonan ampe. Nah, itu kata-kata apa saja tadi? Nah, kan udah Bu jelaskan katonan ampe itu apa saja. Oke. Yang ketiga, ya, apa kata dasar dari kebersamaan? Nah, itu tadi ada 3 pertanyaan. Dari 3 kuis ini, siapa yang bisa menjawab nanti dapat nilai tambahan, nilai plus Iya. dari Bu Rahmi. Nah, kita masih menunggu melalui via WhatsApp. Sembari kita menunggu nih Bu Rahmi, iya. kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menegur teman yang suka membeda-bedakan teman di sekolah, Ibu? Dari Hanifah Reskia. Oke. Cara menegur teman yang suka membeda-bedakan teman di sekolah. Oke, terima kasih untuk Anifah. Nah, pertanyaan Anifah ini bagus ya, karena tentu ada teman kita kadang memiliki sifat pendiam, sehingga cenderung yang lainnya juga merasakan kalau ditawa-ketawain nanti dia nggak akan marah, kan dia pendiam seperti itu. Nah, bagaimana cara kita sebagai teman dalam melihat atau menegur teman kita yang berperilaku kurang bagus kepada membeda-bedakan teman gitu ya. Iya. Jadi caranya yang pertama yaitu mulai dari diri kita sendiri, mulai dari kamu. Kalau kamu juga tidak akan melakukan hal yang sama dengan yang teman kamu lakukan. Jika kamu telah melakukan hal tersebut berulang-ulang, lalu melihat temannya seperti itu, maka kita jelaskan bahwa yang pertama, kita diciptakan oleh Tuhan itu sama, mungkin bentuknya atau segala sesuatunya yang berbeda, namun kita harus tetap menghormatinya. Misalnya anak ibu misalnya pendiam, lalu teman yang lain mengetawain lah, inilah, karena nggak dilawan ya Kak ya. Jadi Iya. caranya menegurnya dengan cara yang sopan, Dengan cara yang sopan bilang ya. ke teman dengan baik, atau dicontohkan seperti itu pada teman kita, gitu Oke caranya deh. ya. Nah, ini sudah banyak yang masuk langsung merespon. Nah, ini ada dari siapa ini? Waduh, banyak sekali nih. Kita baca satu-satu ya, Bu. Iya. Ini terima kasih telah menjadi teman yang baik. Mendaki, Manurun, Mandata, Malereng. Udah itu aja, Iya, Ibu. berarti ada yang kurang tuh Dari lagi Kak. Hafiza. Hafiza kurang berarti sayang. Ada Kata kurang dasar ya. dari kebersamaannya belum. Oke deh. Ah. Nah, ini dari Fisabil Razak Akbar. Terima kasih kamu sudah menolong saya. Ini yang Iya, pertama. bagus. Tapi pertanyaan yang kedua belum dijawab kayaknya nih. Oh gitu ya mungkin. Kita cari yang iya. lengkap. Nah, ini sudah ada yang lengkap. Iya kan? Dari Zahra kelas 2 SDN 26 Air Tawar Timur. Jawaban pertanyaan pertama, terima kasih Bu karena sudah mengajarkan yang baik kepada saya. Kedua, Kato Mandaki, Kato Mandata, Kato Manurun, dan Kato Malereng. Iya. Jawaban nomor 3 sama. Oh gitu ya. Kata dasar dari kebersamaan. Iya, bagus. Teruntuk anak Ibu Zahra ya dari SD 26 Air Tawar Timur. Jawabannya betul sayang. Betul ya, sudah dijawab sudah ini. dijawab. Rata-rata sih memang jawabannya seperti itu, Ibu. Iya, berarti menyimak loh anak Ibu semuanya. Iya, Terima mungkin kasih. ada jawabannya memang betul ya, Memang Bu ya. betul. Memang Nah, betul iya. ya. Oke deh. Memang segala sesuatunya memang harus
dengan kata-kata yang baik Iya, ya Bu dengan Rahmi kata-kata ya. yang baik, walaupun dengan misalnya orang lagi marah sama kita nih Kak, nggak boleh kita balas dengan marah, dengan sabar, dengan baik kata-katanya, nanti pasti akan orang tua akan senang juga dengan jawaban Betul kita. sekali. Oke deh, karena kita sudah di penghujung Bu Rahmi seperti Iya. biasa ya. Kita ada tugas ya Bu Rahmi ya. Jadi buat adik-adik di rumah dan orang tua yang sedang mendampingi, silakan dicatat ya Iya, silakan. untuk pertanyaannya dari kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Silakan Bu Rahmi. Oke, terima kasih Kakak penyiar. Oke, yang pertama anak ibu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 siap-siap ya nak ya. Ibu mulai bacakan soal atau tugasnya dari kelas 1 dulu. Oke, untuk anak ibu kelas 1, soal pertama. Tulislah kata dasar dari kebersamaan. Nah, kebetulan sama juga ya dengan tadi. Soal yang keduanya. Tulislah 3 contoh kebersamaan yang sering kamu lakukan di rumah. Tulislah 3 contoh kebersamaan yang sering kamu lakukan di rumah. Yang ketiga, tulislah 1 kalimat permintaan maaf. Oke, tulislah 1 kalimat permintaan maaf. Oke, udah cukup 3 untuk anak ibu kelas 1. Nah, untuk anak ibu yang kelas 2, soal nomor 1. Buatlah sebuah kalimat menggunakan kata kebersamaan. Buatlah sebuah kalimat menggunakan kata kebersamaan. Soal nomor 2, tulislah 2 contoh kebersamaan yang sering kamu lakukan di sekolah. Tulislah 2 contoh kebersamaan yang sering kamu lakukan di sekolah. Yang ketiga, untuk anak ibu kelas 2, tulislah 1 contoh kalimat dengan kata tolong. Tulislah 1 kalimat dengan kata tolong. Itu untuk anak ibu kelas 2. Nah, untuk anak ibu yang kelas 3. Soal nomor 1. Tulislah 3 aturan yang harus dilakukan di tempat bermain. Apa aturannya tadi? Karena ibu jelaskan. Sekarang ibu minta hanya 3 aturan saja yang harus dilakukan di tempat bermain. Yang kedua, saat bermain di taman, apakah yang harus anak ibu lakukan jika melihat balita yang tinggal sendiri dan menangis? Saat di taman, apa yang harus anak ibu lakukan jika melihat balita yang tinggal sendiri dan menangis? Oke, soal yang ketiga atau soal terakhir, tulislah 3 kebersamaan yang sering kamu lakukan di rumah. Oke, cukup 3 per masing-masing jenjang kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Oke, nak ya, demikianlah mungkin tugas dari ibu untuk anak-anak ibu hari ini. Selamat mengerjakan, dan juga jangan lupa kumpul tugasnya ke gurunya, bisa melalui difoto ke gurunya mungkin, lalu dikirimkan langsung kepada gurunya mungkin via WhatsApp atau yang lainnya. Nah, juga mohonkan kepada Bapak Ibu guru kelas sekota Padang, kami juga menghimbau untuk membimbing anak-anak kita dalam mengerjakan tugas, dan juga mohon diingatkan kembali untuk mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Dan juga untuk kepada orang tua atau wali murid kami juga mohon bimbingannya untuk mendampingi anak-anak kita dalam belajar di rumah, dan semoga pandemi virus ini cepat selesai sehingga kita bisa berkumpul lagi menjalin kebersamaan, baik itu di rumah, di tempat kerja, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat lainnya. Nah, ingat ya nak ya, jaga kebersihan, jaga kesehatan, kemudian semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari segala macam ancaman dan virus ini. Ingat, patuhi peraturan pemerintah dan juga pakai masker kalau keluar dari rumah. Oke, terima kasih. Demikian saja yang dapat Ibu sampaikan. Akhir kata Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk adik-adik di rumah dan juga ibu yang sedang mendampingi, tugas-tugasnya nanti bisa dilihat langsung di YouTube RRI Padang karena sudah ada tertera di sana. Karena waktu yang sudah membatasi Bu Rahmi, jadi kita akan kembali di waktu berikutnya ya belajar di RRI di jam yang sama. Dan akhir kata Uci pamit di Depart 2 kali ini, dan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita hari ini. Belajar di RRI telah berakhir. Ketemu lagi di kelas selanjutnya.